Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 234. Paman. Saat Pamela tersadar, dia mendorong pria ini dengan kuat dan langsung duduk. Dengan napas yang terengah-engah, dia berkata dengan kesal, "Paman ngapain, sih?" Pria ini tidak menjawab pertanyaan Pamela. Dia hanya membalikkan badannya dengan malas. Kedua matanya terpejam, napasnya tenang. Pamela pun mengernyit. Apakah pria ini masih terlelap? Jangan-jangan Agam memimpikannya wanita idamannya, sehingga dia mencium orang yang salah. Pamela mengernyit sambil menyeka bibirnya dengan jijik. Dia merasa sangat kesal. Selain itu, siapa yang membiarkan pria ini tidur di ranjang? Bukankah mereka selalu tidur terpisah, satu di ranjang dan satu di sofa? Jika bukan karena Pamela teringat bahwa hari ini Agam masuk angin, dia benar-benar ingin langsung menendang pria ini. Pamela terus memarahi pria ini dalam hatinya. Setelah dia sudah merasa lebih tenang, dia menoleh dan menatap wajah pria ini. Mengapa Agam tidak bergerak sama sekali? Jangan-jangan kondisi Agam makin parah. Karena lampu di dalam kamar dimatikan, Pamela tidak bisa melihat keadaan pria ini dengan jelas. Setelah ragu-ragu sesaat, dia mengulurkan tangannya dan memegang kening pria ini. Syukurlah, Agam tidak demam. Namun, tubuh Agam tidak tertutup selimut, dia hanya mengenakan setelan piyamanya dan tidur dengan tenang. Di bawah pancaran sinar bulan yang masuk melalui jendela, wajah tampan pria ini terlihat makin menawan karena ciuman. Barusan, Pamela merasa sangat kesal dengan pria ini. Dia mendengus, lalu menutupi tubuh pria ini dengan selimut. Namun, Pamela merasa bahwa satu selimut tidak cukup untuk Agam, jadi dia berdiri dan mengeluarkan satu selimut cadangan dari lemari di dalam kamar hotel ini. Kemudian, dia menutupi tubuh Agam dengan selimut ini supaya tubuh Agam bisa berkeringat, karena Agam sedang sakit. Hari ini, Pamela akan berbelas kasih dan merelakan ranjang ini untuknya. Pamela pun pergi untuk tidur di sofa. Tak disangka, baru saja dia berbalik, dia mendengar suara sesuatu terjatuh ke lantai. Dia pun menoleh dan melihat kedua selimut itu terjatuh ke lantai. Sedangkan pria yang berbaring di atas ranjang itu hanya mengganti posisinya dan masih saja tidur dengan sangat nyenyak. Pamela mengernyit. Agam sudah setua ini, tetapi mengapa tidurnya masih selasak ini? Pamela berbalik dengan tidak berdaya. Dia memunguti selimut itu dan kembali menyelimuti pria itu, lalu berjalan lagi ke arah sofa. Namun, dia lagi-lagi mendengar suara sesuatu terjatuh seperti tadi. Dia pun menoleh. Seperti dugaannya, selimut itu terjatuh lagi. Pamela sudah memungut selimut ini dan menyelimuti Agam berulang kali, tetapi dia tidak juga berhasil. Setiap dia berbalik, Agam langsung menendang selimut ini hingga terjatuh, sungguh melelahkan. Namun, Pamela juga tidak bisa mengabaikannya. Pria ini masuk angin. Jika Agam tidur semalaman tanpa selimut, besok dia pasti akan demam. Pamela menarik napas dalam-dalam sambil menahan amarahnya. Untuk terakhir kalinya, dia memungut selimut itu dan menutupi tubuh Agam dengan selimut itu. Kemudian, dia langsung naik ke atas ranjang dan menimpa tubuh pria itu. Dia menahan selimut itu dengan tangannya supaya Agam tidak lagi menendang selimut itu. Sudahlah, tidur saja seperti ini, pikir Pamela. Lagi pula, mereka dalam keadaan sadar, jadi tidak akan ada yang terjadi. Pamela menganggap bahwa dia sedang balas budi pada Agam dan berterima kasih karena hari ini Agam berbaik hati sudah menyelamatkannya di lembah itu tanpa mengabaikannya. Dalam kegelapan ini, Pamela tidak menyadari bahwa sudut bibir pria yang berbaring di atas ranjang ini sedikit terangkat. Keesokan harinya, Pamela terbangun dari tidurnya. Dia mengucek matanya sambil duduk, lalu meregangkan pinggangnya. Saat dia sedang meregangkan tubuhnya tanpa memedulikan penampilannya,
sosok Agam yang tinggi berjalan keluar dari kamar mandi dan menatapnya dengan cuek sambil bertanya, "Semalam, apakah Nona Pamela tidur nyenyak?" Bab 235. Entah mengapa, Pamela merasa canggung. Dia pun berhenti meregangkan tubuhnya. Saat dia teringat akan kejadian semalam, saat pria ini diam-diam menciumnya dan terus menjatuhkan selimut, dia tertawa dengan kesal dan berkata, "Enggak terlalu." Semalam, Agam tidur dengan sangat lelap, sepertinya bahkan Agam sendiri pun tidak tahu perbuatan apa yang sudah dia lakukan. Pria ini memicingkan matanya dan berkata, "Oh ya, tadi pagi, saat aku bangun, aku melihat Nona Pamela yang masih terlelap sambil tersenyum, jadi kukira kamu mimpi indah." Wajah Pamela langsung memerah. Dia merasa seakan-akan isi hatinya dibaca, jadi dia merasa malu. Semalam, dia memang mimpi indah. Jika dipikir-pikir, dia juga merasa aneh. Setelah dia membantu Agam menahan selimut itu, dia langsung terlelap lagi. Kemudian, dia memimpikannya banyak makanan enak, binatang-binatang lucu dan pertunjukan lucu para pelawak. Mimpi ini benar-benar berbeda dari mimpi buruk sebelumnya, jadi dia merasa sangat senang. "Paman, aku pernah bilang enggak, kalau mengintip orang yang sedang tidur itu sangat enggak sopan?" tanya Pamela. "Enggak pernah," jawab Agam. Pamela mengernyit dan berkata, "Kalau begitu, sekarang sudah tahu, kan? Kedepannya, kalau aku lagi tidur, tolong jaga jarak, jangan mengintip orang yang sedang tidur." Agam mengancingkan kemejanya dengan santai sambil berkata, "Aku nggak perlu mengintip." Setelah melihat selama sekitar 1 menit, air liur Nona Pamela sudah mengalir sampai ke telinga. Pamela seketika terdiam. Sialan, sungguh menyebalkan. Tanpa disadari, Pamela langsung menyeka jejak liur di wajahnya. Agam tidak lagi menggoda Pamela. Dia berkata dengan serius, "Sudahlah, cepat bangun dan pergi mandi. Nanti, setelah main sebentar lagi, siangnya kita pulang." "Baiklah, aku mengerti," jawab Pamela. Pamela berdiri. Dengan ekspresi kesal dan rambutnya yang berantakan, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Melihat gaya gadis ini yang sedang kesal, tatapan Agam menjadi lembut. Kedepannya, jika dia bisa melihat wajah gadis ini setiap dia bangun pagi, sepertinya hidupnya akan menyenangkan. Setelah Pamela mandi, dia mengikuti Agam ke restoran di taman berkuda ini untuk sarapan. Derry dan yang lainnya juga sedang makan di restoran itu. Begitu Atsila melihat Agam dan Pamela, dia langsung berdiri dan melambaikan tangannya pada mereka. "Bibi, cepat duduk di sampingku," seru Atsila. Pamela ingin sekali pergi menghampiri Atsila, tetapi dia harus bersandiwara menjadi pasangan suami istri asli dengan Agam, jadi dia tidak bisa tidak duduk dengan Agam. Agam menunduk dan menatap gadis ini, dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang Pamela pikirkan. Pria ini pun mengelus kepala Pamela dan berkata, "Pergilah." Pamela merasa sangat senang, dia pun langsung pergi duduk di samping Atsila. Melihat Pamela yang sudah duduk dengan baik, Agam baru menarik sebuah kursi dan duduk dengan elegan. Atsila tersenyum lebar dan berkata, "Bibi, cepat sarapan. Setelah sarapan, ayo kita pergi main layang-layang." Pamela memakan roti sesuap, lalu bertanya, "Main layang-layang? Kita nggak berkuda lagi?" Atsila menjulingkan matanya pada Steffi yang duduk di paling samping, lalu berkata dengan kesal, "Setelah kejadian yang mengejutkan itu kemarin, Kak Derry dan yang lainnya merasa nggak tenang kalau kita pergi berkuda. Kebetulan, ada beberapa layang-layang di taman berkuda. Nanti, kita bisa main layangan di sana. Setelah itu, kita makan siang dan pulang." Pamela meminum seteguk susu sambil menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, sudah lama aku nggak main layangan." Atsila berkata, "Aku juga. Seingatku, terakhir kalinya aku main layang-layang itu saat aku lulus SMA, nggak seperti seseorang yang sampai sekarang masih belum lulus SMA." Justin yang berada di samping seketika merasa kesal. Dia pun berseru, "Atsila, hari ini aku nggak menyinggungmu." Bab 236. Atsila menyilangkan lengannya dan tersenyum sambil berkata,
memangnya aku bilang itu kamu? Aku nggak sebut nama, tapi kenapa kamu merasa tersinggung? Justin membelalakkan matanya dengan penuh amarah. Kamu. Melihat kedua orang ini hendak bertengkar lagi, Pamela berkata, "Sudahlah, kalian berdua makan saja, jangan bersuara. Nanti kalian tersedak." Atsila mengangguk dengan patuh. Dia tidak lagi menghiraukan Justin. Sesuai ucapan bibinya, dia memakan sarapannya dengan patuh. Justin menatap Pamela dan mendengus dengan kesal, lalu dia juga menundukkan kepalanya dan memakan telur mata sapi dalam diam. Melihat adegan ini, kebencian meluap dalam hati Steffi. Entah bagaimana caranya, Pamela sudah berhasil membutakan Agam. Pamela juga berhasil mengendalikan Atsila yang nakal. Sekarang, bahkan Justin juga mau mendengar ucapan Pamela. Situasi seperti ini sangat berbahaya. Pamela terlihat masih muda dan kekanak-kanakan, tetapi dia sebenarnya jauh lebih licik daripada yang Steffi bayangkan. Cuaca hari ini sangat bagus, langitnya cerah, dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, sangat cocok untuk main layang-layang. Pamela mengangkat sebuah layangan berbentuk burung walet dan Atsila membawa gulungan benangnya sambil berlari di depan. Layangan ini pun langsung melayang di udara. Layangan ini seketika terbang tinggi dan jauh. Kedua wanita ini melepaskan benangnya sambil tertawa dengan bahagia. Steffi tiba-tiba berjalan menghampiri mereka dengan sebuah layangan berbentuk kupu-kupu di tangannya. Dia tersenyum dengan lembut dan berkata pada Atsila, "Atsila, bisa bantu aku terbangkan layang-layang ini, enggak? Aku nggak bisa melakukannya sendirian, aku juga nggak pandai main layangan." Atsila menoleh dan menatap Steffi. Senyuman di wajahnya langsung menghilang. Dia menjulingkan matanya dan berkata dengan kesal, "Kak Steffi, maaf, ya. Aku nggak punya waktu. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk main layangan dengan bibiku. Coba kamu pikirkan cara untuk main sendiri." Ekspresi Steffi menjadi kaku. Pamela yang sedang mengatur benang layangan menoleh dan berkata, "Kalau Nona Steffi nggak keberatan, aku bisa membantumu membawa layanganmu. Kamu bisa lepaskan benangnya sambil berlari di depan." Steffi menatap Pamela dengan tatapan skeptis dan bertanya, "Memangnya kamu sebaik itu?" Pamela mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ya sudah kalau kamu nggak percaya." Dari kemarin, Steffi sudah menunjukkan sifat aslinya di hadapan Pamela. Sekarang, dia juga tidak perlu berpura-pura lagi. Dia tidak menginginkan bantuan Pamela, jadi dia pun berbalik dan pergi sendiri. Melihat sikap Steffi yang tidak tahu berterima kasih, Atsila merasa sangat kesal. "Bibi, kemarin dia mencelakaimu seperti itu, kenapa kamu masih menghiraukannya?" Pamela memicingkan matanya dan berkata, "Aku merasa dia masih punya rencana jahat lainnya. Kalau aku nggak melakukan apapun, aku nggak akan tahu apa yang dia rencanakan kali ini." Rencana jahat. Atsila memandang punggung Steffi sambil berseru, "Apa? Dia masih belum puas, ya?" Kemudian, Steffi berjalan sendiri ke kejauhan. Dia mulai berlari dengan layangan di tangannya dan layangan itu pun mulai melayang. Namun, layangan ini terbang dengan sangat tidak stabil. Tidak lama kemudian, layangannya pun terjatuh ke tanah. Steffi yang sedang menarik benang layangan di depan tidak menyerah. Sambil berlari, dia sambil menoleh untuk melihat layangannya. Secara tidak sengaja, dia pun tersandung dan langsung terjatuh, sehingga dia berteriak dengan menyedihkan. Namun, tidak ada yang membantunya berdiri. Tolong. Tolong aku." Mendengar suara ini, Justin yang berada di area pacuan kuda menoleh ke arah datangnya suara dan berkata, "Kak Agam, Kak Dery, sepertinya ada masalah yang terjadi di sana." Bab 237. Beberapa pria ini langsung menunggangi kuda mereka untuk pergi memeriksa situasinya. Steffi jatuh terduduk di ladang rumput. Dia mengenakan celana pendek, sehingga kedua lututnya tergores dan berdarah. Dalam waktu singkat, beberapa pria yang berkuda ini pun tiba di tempat ini. Justin adalah orang pertama yang turun dari kudanya. Dia berjalan maju dan bertanya dengan penuh perhatian, "Ada apa, Kak Steffi?" Sambil berlinang air mata,
Steffi berkata dengan ekspresi kesakitan, Justin, saat aku main layangan, aku nggak sengaja terjatuh, sepertinya kakiku keseleo. Sakit sekali. Justin berjongkok dan membantu Steffi untuk bangkit. Melihat luka goresan di kaki Steffi yang berdarah, Justin mengernyit dan berkata, Kak Steffi, kenapa kamu nggak berhati-hati? Pada saat ini, Atsila yang berada di dekat sana memandang ke arah Steffi dengan kesal dan berkata, Bibi, tebakanmu benar. Dia lagi-lagi berulah. Jatuh sedikit saja langsung nggak bisa bangun lagi, sampai harus teriak minta tolong. Dasar munafik, hanya Justin si bodoh itu yang percaya padanya. Dengan ekspresi tenang, Pamela menarik benang layangannya dan berkata, ayo kita pergi lihat ke sana. Derry, penyelenggara perkumpulan ini, juga melompat turun dari kudanya. Dia berjalan maju dan bertanya, Steffi, bagaimana keadaanmu? Masih bisa berdiri, enggak? Steffi menggelengkan kepalanya. Sambil menangis, dia berkata, Derry, aku bodoh sekali, aku bahkan nggak bisa main layangan sendiri. Derry mengernyit dan bertanya, kenapa kamu main layangan sendiri? Justin juga mengernyit sambil berkata, ya, Kak Steffi, kenapa kamu mau main layangan sendiri? Kenapa kamu nggak suruh orang lain untuk membantumu? Steffi menunduk sambil membuang napas dengan tidak berdaya dan berkata, aku pergi meminta bantuan Pamela dan Atsila, tapi mereka berdua nggak menghiraukanku. Mungkin Pamela tersinggung karena kesalahpahaman kemarin, jadi Pamela juga nggak membiarkan Atsila menghiraukanku lagi. Tadi, melihat Pamela dan Atsila main layangan berdua, aku sangat cemburu. Kalau hari ini Kalana juga ada di sini, aku nggak akan kesepian, aku juga punya teman untuk main layangan bersama. Steffi mengucapkan kata-kata ini seakan-akan Pamela dan Atsila sengaja mengasingkan dirinya. Mendengar Steffi mengungkit nama Kalana, ekspresi Justin menjadi kesal. Awalnya, dia masih merasa curiga karena perlakuan Steffi terhadap Pamela kemarin. Namun, sekarang, dia hanya merasa kasihan pada Steffi. Steffi adalah teman baik kakaknya Justin. Jika kakaknya Justin tahu bahwa Steffi terluka, dia pasti akan sangat khawatir. Pada saat ini, Atsila berjalan menghampiri mereka sambil berkacak pinggang. Dia kebetulan mendengar ucapan Steffi barusan. Dia pun membantah ucapan Steffi dengan kesal. Paman, kenyataannya bukan begitu. Tadi, Bibi menawarkan untuk membantu Kak Steffi, tapi Kak Steffi nggak tahu berterima kasih, dia malah menunjukkan ketidaksenangannya pada Bibi. Seru Atsila. Dengan kedua matanya yang merah, Steffi menatap Atsila dengan tatapan sedih dan membela dirinya sambil terisak tangis. Atsila, aku tahu kamu adalah anak yang polos dan baik hati. Aku juga mengerti, kamu mau menjaga perasaan bibimu. Tapi, kamu nggak boleh memfitnahku seperti ini hanya untuk melindungi bibimu. Tadi, jelas-jelas kalian berdua nggak menghiraukanku. Kalau nggak, kenapa aku bisa berlari ke sini untuk main layangan sendirian, hingga aku jatuh dan terluka seperti ini? Kata Steffi. Atsila benar-benar sudah muak melihat Steffi yang membalik-balikkan kenyataan seperti ini. Steffi, ini bukan pertama kalinya kamu memfitnah orang lain seperti ini. Apapun bisa terjadi di dunia ini. Setelah kenal dengan seorang wanita yang begitu nggak tahu malu sepertimu, aku sepertinya juga menjadi makin bijak. Atsila, kejadian kemarin memang ada salahku, aku juga sudah tahu aku salah. Tapi, hari ini, aku benar-benar nggak berbohong. Seru Steffi sambil menangis terseduh-seduh dan bersandar di bahu Justin, seakan-akan dialah yang difitnah. Melihat Steffi menangis seperti ini, Atsila hanya merasa konyol. Dia menoleh dan menengadah sambil berkata pada Agam yang masih menunggangi kudanya, Paman, jangan percayai ucapan wanita ini. Dia sengaja cari masalah untuk memfitnah Bibi. Agam melirik Atsila sekilas, lalu menatap Pamela yang berdiri diam di dekat tempat ini. Akhirnya, tatapannya yang tajam berpindah ke Steffi. Dengan ekspresi masam, dia berkata pada Justin, bantu dia berdiri dulu. Bab 238
Justin menganggukkan kepalanya dan memapah Steffi yang masih menangis sambil bersandar di bahunya untuk berdiri. Steffi menghentikan tangisannya dan berusaha untuk berdiri. Namun, kaki kanannya terasa sangat sakit dan tidak bertenaga. Wajahnya pucat, keningnya juga berkeringat. Meskipun dia sedang bersandiwara pun hal seperti ini tidak bisa dipalsukan. Melihat Steffi yang kesakitan, Justin hanya merasa kasihan padanya. Kak Steffi, kalau nggak ada yang membantumu main layangan, kamu bisa memanggilku ke sini. Kenapa kamu memaksa untuk main sendirian? Tanya Justin. Steffi menahan rasa sakitnya sambil berkata, Justin, kamu adalah seorang pria, kamu nggak mungkin suka main layangan. Aku kira main sendiri itu nggak susah, jadi aku ingin coba. Tapi, aku sudah memandang diriku terlalu tinggi. Akulah yang bodoh. Justin membuang napas dengan penuh rasa simpati. Dia meletakkan lengan Steffi di bahunya dan berkata, sudah, Kak Steffi, jangan menyalahkan dirimu. Lagi, biar aku papah kamu naik kuda. Nanti, di hotel, biar dokter di taman berkuda ini memeriksa lukamu. Kedepannya, kamu masih harus menari, jadi nggak bagus kalau lukanya sampai kena ke tulang. Justin meminta bantuan Derry dan kedua pria ini pun membantu Steffi naik kuda. Kemudian, Justin memimpin kuda itu dan berjalan cepat ke arah hotel. Derry dan yang lainnya juga ikut pergi. Luka Steffi terlihat serius, jadi mereka pun berharap agar Steffi baik-baik saja. Agam tetap diam di tempat. Dari atas kuda, dia menunduk dan menatap Pamela dan Atsila sambil berkata, simpan layangan kalian, jangan sampai kalian jatuh juga. Atsila berkata dengan kesal, di ladang rumput serata ini, aku dan Bibi nggak akan terjatuh. Kenapa Steffi terus-menerus terkena masalah? Mau main layangan untuk bersenang-senang juga nggak bisa. Dasar pembawa sial. Pamela menyerahkan gulungan benang di tangannya pada Atsila dan menepuk-nepuk bahu Atsila untuk menghiburnya. Nggak apa-apa, simpan saja layangannya. Lain kali, kita bisa main lagi. Atsila pun menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Agam memimpin kudanya untuk berjalan maju beberapa langkah dan berhenti di dekat Pamela. Dengan suara rendah, Agam memanggil wanita ini, Pamela. Hah. Pamela menengadah dan menatap pria yang duduk di atas kuda itu. Paman memanggilku. Agam mengiyakan ucapan Pamela. Dia sedikit membungkukkan badannya dan mengulurkan tangannya pada Pamela. Sini tanganmu, kata Agam. Pamela tercengang sesaat. Dengan ekspresi waspada, dia bertanya, kenapa? Agam mengernyit dan berkata, biar ku bawa kamu ke sana. Nggak mau, ya. Pamela menggelengkan kepalanya dan berkata, nggak perlu, aku tunggu Atsila saja. Ekspresi Agam seketika menjadi masam. Mendengar ucapan Pamela, Atsila yang sedang menarik benang layangan langsung menoleh dan berkata, Bibi, jangan tunggu aku. Aku masih ingin berduaan dengan layangan ini. Pamela mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, biar ku temani. Atsila bergegas melambaikan tangannya sambil menolak. Nggak perlu. Karena dia melambaikan tangannya, gulungan benang layangan langsung berputar dengan cepat, benang yang baru dia tarik pun kembali terlepas. Dengan susah payah, Atsila baru bisa mengendalikan gulungan benang ini. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya aku masih harus menarik benang ini lagi. Bibi, pergi saja dulu dengan paman. Pamela tahu bahwa Atsila ingin membiarkannya berduaan dengan Agam, tetapi dia tidak bisa menjelaskan pada Atsila bahwa dia sebenarnya tidak perlu berduaan dengan Agam. Dengan tidak berdaya, dia berkata, kalau begitu, hati-hati, ya. Jangan sampai tanganmu tersayat. Atsila pun mengangguk dengan senang hati dan berkata, baik, Bibi. Pamela baru mengulurkan tangannya pada pria yang berada di atas kuda itu dengan enggan. Tangannya digenggam oleh tangan Agam yang kasar. Pria itu menarik dengan kuat dan Pamela pun langsung duduk di atas kuda dengan mudah. Kuda ini tidak mempercepat jangkahnya untuk mengejar orang-orang di depan, melainkan hanya berjalan santai di ladang rumput ini. Kedua orang ini duduk di pelana yang sama.
Pamela bisa merasakan dada pria yang kuat ini menempel di punggungnya, rasanya aneh sekali. Paman, kamu nggak buru-buru untuk pergi melihat luka Nona Steffi, teman baikmu selama bertahun-tahun itu? Tanya Pamela. Aku bukan dokter, aku juga nggak bisa mengobati lukanya, jawab Agam. Pamela tertawa dengan canggung dan berkata, benar juga, iya. Agam tidak lagi membalas ucapannya. Pamela bertanya lagi, Paman, apa nama kudamu ini? Lan, kata Agam, Lan apa arti nama itu? Bab 239. Kudanya Paman bernama Lan, seharusnya nama ini diambil dari nama Kalana, wanita idaman dalam hati Paman, kan? Pikir Pamela, Lan, Kalana. Agam menyadari kebingungan Pamela, dia pun bertanya. Ada apa? Pamela tersadar, dia pun mengelus kuda hitam ini sambil menjawab. Nggak apa-apa, kudanya bagus. Kamu suka berkuda? Tanya Agam lagi. Lumayan. Jawab Pamela. Agam tiba-tiba merangkul pinggangnya Pamela sambil berkata, kali ini, kamu belum puas main, jadi lain kali, kita datang berdua saja tanpa mereka. Pamela langsung tercengang. Pikiran Agam sudah kabur, ya. 2 bulan lagi, hubungan kerja sama mereka akan berakhir. Mana ada lagi yang namanya, lain kali, bagi mereka. Pria ini tiba-tiba mencubit pinggang Pamela dengan pelan, seakan-akan dia sedang menginspeksi kualitas sebuah produk. Dia berkata dengan sinis, biasanya kamu makan lumayan banyak, tapi kenapa kamu sekurus ini? Pamela berkata dengan kesal, terserah aku, lah. Pria ini tertawa kecil dan berkata, makanlah lebih banyak, supaya lebih enak dipegang. Wajah Pamela langsung memerah. Dia memukul tangan Agam dengan kuat sambil berkata, Paman, tolong jaga diri, lepaskan tanganmu. Jangan asal gerak, kalau kamu gerak lagi, Paman akan menunjukkan apa yang benar-benar namanya nggak jaga diri, kata Agam. Pamela pun terdiam. Dia tidak seharusnya naik ke kuda pria ini. Di dalam kamarnya Steffi di hotel. Agam dan Pamela datang terlambat. Sekelompok orang mengerumuni ranjang sambil mengamati lukanya Steffi. Setelah memeriksa kakinya Steffi, dokter di taman berkuda ini berkata dengan ekspresi serius, cepat bawa Nona ini untuk pergi operasi di rumah sakit. Peralatan di sini nggak cukup untuk mendiagnosis keadaan Nona ini. Tapi, berdasarkan pengalamanku selama ini, sepertinya ligamen Nona Steffi putus. Ligamennya putus. Steffi yang bersandar di kepala ranjang sudah kesakitan hingga wajahnya pucat. Dia bertanya dengan susah payah, dokter, kalau ligamen putus, apakah aku masih bisa menari lagi? Ekspresi dokter ini agak rumit. Kalau kamu sudah sembuh, tentu saja kamu bisa menari. Hanya saja, gerakanmu mungkin nggak akan selincah sebelumnya. Kata dokter ini. Steffi tidak bisa menerima jawaban ini, dia membelalakkan matanya dan berkata, aku penari balet profesional. Kalau kelak aku nggak bisa menari dengan kondisi sempurna, apalagi arti hidupku. Justin bergegas membujuknya. Kak Steffi, jangan bersedih, kita bisa pikirkan dulu cara untuk menyembuhkan luka ini. Setelah sembuh, mungkin saja nggak akan ada yang berubah. Kata Justin. Derry juga menghibur Steffi, lalu dia menghubungi rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans ke tempat ini, sedangkan wajah Steffi sudah pucat. Dia menangis dalam diam untuk sesaat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Saat orang yang Steffi hubungi menerima panggilan ini, Steffi berkata dengan terisak tangis, halo. Kalana, sepertinya aku sudah celaka. Di kehidupan yang akan datang, kita masih harus berteman baik, kamu harus hidup dengan baik. Setelah mematikan panggilan ini, Steffi langsung jatuh pingsan karena kesakitan. Justin pun terkejut. Dengan ekspresi cemas, dia mengguncang bahu Steffi sambil berseru, Kak Steffi, ada apa? Cepat bangun. Pak dokter, cepat periksa keadaannya. Dokter itu langsung memeriksa kondisi Steffi. Dia membuka mata Steffi dan berkata, nggak apa-apa. Dia hanya kesakitan, emosinya juga bergejolak, sehingga dia jatuh pingsan. Tapi, dia harus dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Pada saat ini,
Ponsel Justin berdering. Begitu Justin melihat layar ponselnya, dia langsung mengernyit. Dia bergegas menerima panggilan ini dan berkata, "Kak, aku bersama Kak Steffi." "Jangan khawatir, Kak Steffi hanya terjatuh dan terluka. Dia agak emosional, nggak ada yang membahayakan nyawa, kok. Kak, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Kak Steffi dengan baik. Ya, Kak Agam juga ada di sini." "Oh, baiklah." Justin berbalik dan berjalan menghampiri Agam sambil berkata, "Kak Agam, kakakku menyuruhku untuk menyerahkan ponselku padamu. Katanya, ada yang mau dia katakan padamu." Bab 240. Tanpa ragu-ragu, Agam menerima ponsel Justin dan berbalik untuk mendengar ucapan Kalana. Pamela menoleh dan menatap punggung pria yang sedang bertelepon itu. Alisnya terangkat, ekspresinya tidak jelas. Derry yang tadinya pergi menghubungi pihak rumah sakit berjalan masuk dan berkata, "Jangan khawatir, pihak rumah sakit sudah mengirimkan ambulans ke sini. Steffi akan segera menerima pengobatan." Justin menatap Steffi yang tidak sadarkan diri di atas ranjang dengan tatapan sedih dan berkata, "Kak Steffi, sudah dengar, belum? Kakimu akan segera menerima pengobatan, kamu akan baik-baik saja." Namun, Steffi sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Dokter di taman berkuda ini datang dan mencubit bagian di atas bibir Steffi, membuat Steffi mengernyit dan terbangun. Meskipun Steffi sudah sadarkan diri, dia tetap terlihat sangat lemah dan putus asa. Dia berkata, "Kakiku sudah lumpuh, untuk apa kalian masih menyelamatkanku? Biarkan saja aku pergi." Melihat Steffi seperti ini, Justin merasa sangat cemas. "Kak Steffi, jangan begitu. Kakakku berteman sangat dekat denganmu. Kalau kamu berpikiran buruk seperti ini, dia juga akan merasa sedih." Mendengar Justin mengungkit kakaknya, ekspresi Steffi baru agak berubah. Dia membuang napas dengan ekspresi sinis dan berkata, "Hanya Kalana yang peduli padaku." Justin berkata dengan tegas, "Kak Steffi, kami semua juga sangat memedulikanmu. Benar kan, Kak Derry?" Derry menganggukkan kepalanya dan tersenyum kecil sambil berkata, "Ya, Steffi. Tenangkan pikiranmu, terima dulu pengobatannya baik-baik. Nanti, setelah kamu sembuh, kita bisa cari dokter rehabilitasi medis yang paling baik. Kami yakin kamu tetap akan menjadi penari balet yang paling hebat." Justin yang berada di samping juga bergegas mengangguk dan berkata, "Benar, ucapan Kak Derry benar." Namun, Steffi malah menggelengkan kepalanya dengan lemas, dan berkata, "Derry, jangan hibur aku. Tadi, kata dokter, luka ini akan membuatku nggak selincah dulu lagi." Derry pun terdiam. Dia hanya bisa tersenyum getir dengan tidak berdaya. Jika Steffi begitu keras kepala, dia juga tidak tahu apa lagi yang harus dia katakan. Pada saat ini, Ervin mengetuk pintu dan berjalan memasuki ruangan. "Nona Steffi, setelah memikirkan kembali masalah penarikan investasi, Tuan Agam memutuskan untuk menundanya untuk sementara. Tuan Agam akan mengamati laporan keuangan perusahaan Respati untuk kuartal berikutnya sebelum memutuskan hal ini. Sekarang, kamu bisa menjalani pengobatan dulu dengan tenang, jangan punya beban pikiran lainnya," kata Ervin. Mendengar kabar ini, ekspresi Steffi yang awalnya terlihat putus asa menjadi sedikit lebih bersemangat. "Benarkah begitu?" Ervin mengangguk dengan serius dan berkata, "Ya, Tuan Agam sudah menyuruhku untuk melaporkan hal ini." Steffi pun baru merasa lebih tenang. Ekspresinya juga tampak penuh harapan. Dia merasa tersentuh hingga matanya memerah. Lalu dia berkata, aku tahu, hanya ada temanku dalam hati Agam." "Ervin, sampaikan terima kasihku pada Agam, ya. Beritahu dia, laporan keuangan keluarga Respati untuk kuartal berikutnya nggak akan membuatnya kecewa." "Baik," jawab Ervin. Setelah berbuat sesuai perintah Agam, Ervin berbalik dan melihat ke sekeliling. Akhirnya, saat dia melihat Pamela yang berdiri di satu sudut yang tidak mencolok, dia berjalan menghampiri Pamela dan berkata dengan penuh hormat, "Nyonya, ikuti aku." "Ya. Tuan Agam membiarkanku mengantarkanmu dan Nona Atsila pulang."
Pamela menatap Ervin dan bertanya dengan tenang, kalau dia. Sekarang, Tuan Agam masih bertelepon. Karena permintaan seseorang, Tuan Agam harus tetap berada di sini untuk menemani Nona Stevi. Setelah Nona Stevi menerima pengobatan, Tuan Agam baru pulang. Katanya, Nyonya nggak usah menunggunya, kata Ervin, masih bertelepon. Cerita bersambung.